pemberantasan korupsi di Subianto begitu keras menunjukkan dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Canaya Gading Sabrina dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Dibuatnya tugas ini untuk pemenuhan ujian akhir semester dari beliau, Prof. Mahfud Junedi, dengan matkul Filsafat Pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan anti korupsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, menghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang, melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Nah, teman-teman, setelah kalian tahu mengenai dampak korupsi bagi diri sendiri, terdapat dampak lainnya bagi negara. Karena korupsi telah merusak tatanan kehidupan bangsa, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan keuangan negara. Dampaknya meliputi kerusakan moral umat, gangguan stabilitas keamanan, penodaan supremasi hukum, pelanggaran hak asasi manusia, serta penurunan kepercayaan investor di forum internasional. Lebih ironisnya lagi, korupsi berdampak lebih dahsyat dibandingkan bencana alam seperti tsunami. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini pada generasi muda sebagai strategi utama pemberantasan korupsi. Nah, teman-teman, sekarang kan kita ngomongin soal korupsi ya. Kalian tahu nggak, korupsi itu sebenarnya apa sih? Nah, secara etimologis, korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk atau rusak. Secara operasional, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau amanah yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Nah, selain itu, menurut undang-undang, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut ASEAN Development Bank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan posisi publik atau swasta untuk keuntungan pribadi. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman kepo nggak apa aja sih kasus korupsi yang ada di Indonesia, atau kegiatan apa sih yang termasuk korupsi ini? Nah, menurut Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional PBB, terdapat 10 perilaku korupsi utama, yaitu yang pertama, ada pemberian suap atau sogok. Di sana terdapat kegiatan memberikan uang atau barang kepada seseorang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Yang kedua, ada penggelapan dana yang dipercayakan, di mana di sana terdapat kegiatan menggunakan dana yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga ini ada pemalsuan dokumen, di mana orang tersebut ini membuat dokumen palsu untuk menipu atau mengelulukan orang lain. Nah, yang keempat ini ada pemerasan dengan ancaman, yakni orang tersebut ini mengancam seseorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Nah, yang kelima ini ada penyalahgunaan wewenang, di mana di sana terdapat kegiatan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, yang keenam ini ada konflik kepentingan, di mana di sini ini menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Nah,
Yang ketujuh ini ada pilih kasih atau favoritisme, yakni memberikan perilaku istimewa kepada seseorang karena hubungan pribadi. Nah, yang kedelapan ini ada penerimaan komisi ilegal, yaitu menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kesembilan ini ada nepotisme. Nah, ini sering nih teman-teman. Nah, nepotisme ini memberikan perlakuan khusus kepada keluarga atau teman. Nah, yang ke-10 yang terakhir ini ada kontribusi atau sumbangan ilegal. Nah, kegiatan ini itu kegiatan memberikan uang atau barang pada pejabat untuk mempengaruhi keputusan mereka. Teman-teman, dari banyaknya kasus korupsi tersebut, kita sebagai umat Islam harus memegang 3 prinsip utama pendidikan Islam yang mengembangkan 3 dimensi utama, yakni spiritual, budaya, dan kecerdasan. Semua itu berpijak pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Di antara nilai pokok anti korupsi adalah yang pertama ada nilai kejujuran, kedua kesabaran, dan yang ketiga yaitu qanaah. Dari ketiga prinsip tersebut dapat diambil pelajaran dan tanamkan di hati agar kita semua tidak akan tersesat pada jalan yang buruk nanti. Nah, selanjutnya, bagaimana ya cara kita sebagai generasi muda Indonesia mencegah adanya tindak korupsi? Gimana teman-teman? Nah, teman-teman, korupsi ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal integritas karakter, kepercayaan publik, dan kehormatan moral. Mencontek saat ujian sama halnya dengan mencuri uang negara, karena keduanya merusak amanah dan kejujuran. Nah, di sini ada 6 strategi konkret yang dapat kita terapkan dalam mencegah tindak korupsi yang timbul dari kita sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, yakni menjunjung tinggi integritas akademik. Contohnya, tidak mencontek saat ujian, mengerjakan tugas secara mandiri, dan melaporkan plagiarisme teman. Yang kedua, menjaga amanah organisasi. Sebagai pengurus OSIS atau kelas, laporkan keuangan secara transparan, tidak memanfaatkan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, di mana ini tidak menerima hadiah, uang, ataupun fasilitas dari pihak yang berkepentingan. Yang keempat ini, mempraktikkan hidup qanaah dan sederhana. Tidak mengejar gaya hidup yang mewah di luar kemampuan pribadi, menghargai fasilitas umum, dan menolak budaya boros. Yang kelima, melindungi lingkungan dan fasilitas publik. Tidak mencoret-coret tembok sekolah, merusak taman kota, atau membuang sampah sembarangan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi pelaporan. Menyimpan kontak KPK, Report 195, dan aplikasi lapor KPK. Berani melaporkan praktik korupsi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, teman-teman, dengan menerapkan 6 strategi ini secara konsisten, kita bukan hanya mencegah korupsi finansial, tetapi juga membangun generasi yang berintegritas tinggi, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat moral bangsa. Marilah cegah korupsi sejak dini agar kita dapat menjunjung tinggi martabat negara kita yang tercinta ini. Karena semua dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.